Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kurnia Tulandari, merupakan awardee BSI Scholarship Inspirasi Batch 2. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh tersebut diberikan atau dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan ataupun organisasi. Hal ini dikarenakan umumnya sifat kepemimpinan ataupun sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan ataupun organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target ataupun goals, baik itu di bidang pekerjaan, individual, rumah tangga, maupun organisasi. Ada target yang harus dicapai ketika kita memimpin. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemimpin tentunya harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seseorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang ataupun sekelompok seseorang ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama. Maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah untuk dicapai. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki seseorang untuk memimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan ataupun anggota-anggota kelompok. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek tersebut mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek tersebut, anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, ada kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Ada beberapa tipikal orang memimpin. Yang pertama, ada tipikal kepemimpinan paternalistis. Yang kedua, ada tipikal kepemimpinan autokratis ataupun otoriter. Yang ketiga, ada tipikal kepemimpinan yaitu laissez-faire, dan yang terakhir ada tipe kepemimpinan yaitu demokratis. Nah, teman-teman sekalian, dalam memandu sebuah kegiatan, organisasi ataupun kelompok dibutuhkan namanya sifat kepemimpinan. Kenapa? Karena pemimpin tersebutlah yang mengarahkan dan mengatur anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari sinilah suatu organisasi maupun kelompok dapat terarah dan menjalankan suatu kegiatan-kegiatannya pada titik yang ingin dicapai ataupun goals yang ingin dicapai. Teman-teman, ada beberapa perbedaan antara ketua, pemimpin, dan bos. Kita perlu ketahui bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda. Mengapa demikian? Karena ketika seorang memimpin bukan hanya tunjuk tangan untuk menyuruh suatu anggotanya, tetapi ikut andil dalam kegiatan ataupun organisasi kelompok yang telah dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan tersebut. Saya harap teman-teman sekalian dapat menerapkan ataupun dapat memiliki sifat kepemimpinan, baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.